Ballighu anni walau ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk melakukan aktivitas ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita memohon, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal soleh yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan video sebelumnya ya tentang syirik. Jadi pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang bahaya syirik serta saya membacakan dalil-dalilnya, dan sekarang kita akan memasuki pembahasan pembagian syirik. Jadi syirik ini juga ada pembagiannya, dan pembagian ini terdiri dari dua sudut pandang. Yang pertama dari segi wujudnya, dan yang kedua dari segi konsekuensi bagi pelakunya. Nah, yang pertama kita akan membagi syirik dari segi wujudnya. Jadi syirik dari segi wujudnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama syirik jali, dan yang kedua syirik khafi. Ya, saya ulangi, yang pertama syirik jali, yang kedua syirik khafi. Pembagian syirik ini berdasarkan wujudnya. Nah, kita lihat yang pertama yaitu syirik jali. Syirik jali ini artinya syirik yang jelas, yang tampak oleh penglihatan kita atau panca indera kita. Jadi intinya syirik jali ini syirik yang dilakukan oleh jawarih atau anggota badan luar. Saya beri contoh, misalnya ada orang menyembah atau sujud kepada patung, ya, atau ada orang yang dia berdoa di hadapan pohon dengan memberi sesajian misalnya. Nah, ini namanya syirik jali. Kenapa dikatakan syirik jali? Karena itu kelihatan oleh panca indera kita, kelihatan oleh mata kita, dan kita bisa mendengarnya. Itulah. Sedangkan yang kedua adalah syirik khafi. Syirik khafi ini artinya syirik yang samar-samar. Ya, samar-samar di sini maksudnya itu tidak terlihat oleh mata. Jadi syirik khafi ini dilakukan oleh batin. Ya, semisalnya contohnya nih, ada orang misalnya takut atau khauf kepada selain Allah dalam hal khauf sirri, ya, kita sudah bahas kan pada video sebelumnya. Nah, ini pentingnya kita nonton video secara runtut. Jadi kalau misalnya kita menyebut istilah langsung tahu apa yang dimaksud karena nonton video sebelumnya. Jadi syirik khauf ini contohnya dia takut kepada selain Allah, dan takutnya ini adalah takut sirri, khauf sirri. Ya. Kemudian tawakal kepada selain Allah, ini juga sama, syirik yang dilakukan oleh batin hati sehingga sifatnya ini khafi atau samar-samar. Ya, jadi ini pembagian syirik berdasarkan wujudnya. Yang pertama syirik jali, yang kedua syirik khafi. Kemudian pembagian syirik yang berikutnya adalah berdasarkan konsekuensi yang diterima oleh pelakunya. Ya. Jadi syirik berdasarkan konsekuensi yang diterima oleh pelakunya ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama syirik akbar atau syirik besar,
Dan yang kedua adalah syirik asghar atau syirik yang kecil. Nah, definisinya apa syirik akbar? Jadi syirik akbar ini adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah, seperti misalnya doa kepada selain Allah, kemudian bernazar kepada selain Allah, berkurban, menyembelih untuk selain Allah, kemudian meminta pertolongan kepada jin misalnya, kepada setan misalnya. Nah, ini adalah perbuatan menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Sedangkan syirik asghar ini adalah perbuatan yang dihukumi syirik tetapi levelnya di bawah syirik akbar. Dan biasanya syirik asghar ini kalau dilakukan secara terus-menerus, maka perlahan atau sedikit demi sedikit akan mengantarkan pelakunya kepada terjatuh kepada perbuatan syirik akbar. Nah, kita akan lebih jelas memahaminya ketika membahas perbedaannya antara syirik akbar dengan syirik asghar. Jadi perbedaan antara syirik asghar dengan syirik akbar atau syirik akbar dengan syirik asghar, yang pertama, syirik akbar ini pelakunya keluar dari Islam atau murtad. Ya, jadi orang yang melakukan perbuatan syirik akbar maka dia keluar dari Islam, dia murtad dan dia menjadi kafir. Ini bagi yang melakukan syirik akbar. Sedangkan orang yang melakukan syirik asghar, dia tidak sampai level murtad atau kafir atau keluar dari Islam, tidak. Walaupun kalau dia lakukan secara terus-menerus, boleh jadi dia akan terjerumus juga kepada syirik akbar yang menyebabkan dia murtad. Ya, tapi intinya orang yang melakukan perbuatan syirik yang mana syirik itu dihukuminya syirik asghar, maka dia masih muslim. Ya, saya ulangi, orang yang melakukan perbuatan syirik yang mana syirik itu hukumnya adalah syirik asghar, ya, maka dia tetap dikatakan sebagai seorang muslim, dia tidak keluar dari Islam. Itu ya perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua adalah orang yang melakukan perbuatan syirik akbar maka dia akan kekal di dalam neraka. Ya, karena dia sudah diharamkan masuk ke dalam surga. Ya, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah maka dia diharamkan baginya surga. Jadi surga itu sudah tidak mungkin dia masuki. Artinya apa? Dia kekal di dalam neraka. Ya. Ini orang yang melakukan perbuatan syirik akbar. Sedangkan orang yang melakukan syirik asghar, karena ya dia masih seorang muslim, maka semisal dia masuk ke dalam neraka, ketika dosa-dosanya sudah gugur, sudah dibersihkan karena siksaan api neraka, maka dia masih bisa dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi dia tidak kekal. Ya, orang yang melakukan syirik asghar sedangkan dosa itu dia bawa sampai dia mati dan Allah tidak mengampuninya, maka dia akan disiksa dalam neraka tetapi tidak kekal. Nah, tidak kekal di sini bukan berarti sebentar ya. Jangan disalahfahami ketika mengatakan, oh orang yang melakukan syirik asghar itu tidak kekal, berarti sebentar. Enggak gitu. Jadi tetap dia disiksa dan kita nggak tahu, wallahu a'lam bishawab ya, berapa lama dia disiksa di dalam neraka itu kita nggak tahu. Apakah 100 tahun? Apakah 1000 tahun? Apakah ratusan ribu tahun? Kita nggak tahu. Ya, intinya ketika dia dosa-dosanya sudah digugurkan dengan siksaan api neraka itu, ya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Karena dia masih memiliki iman, karena dia masih seorang muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah orang yang melakukan syirik akbar, ya, orang yang melakukan syirik akbar, maka seluruh amalan ibadah yang pernah dia lakukan, baik itu yang lampau atau yang akan datang, itu sudah tidak ada nilainya sama sekali. Karena apa? Karena dia murtad kan. Dia kan kafir. Dia udah bukan seorang muslim lagi. Jadi amal ibadah yang dia lakukan sudah tidak ada nilainya sama sekali. Karena dia melakukan apa? Melakukan perbuatan syirik akbar atau syirik yang besar. Adapun syirik asghar, maka orang yang melakukan perbuatan amal soleh yang kemudian kemasukan syirik asghar di situ,
maka yang rusak adalah amalan tersebut saja. Ya. Yang paling mudah dalam hal ini adalah riya, ya, riya, yaitu seseorang beribadah karena niat mendapatkan pujian dari manusia. Nah, ketika dia melakukan ibadah dengan riya, maka yang rusak amalannya adalah ketika dia ibadah itu. Misalnya ada orang sholat nih, karena di dekatnya ada seorang ustadz atau seorang kiai, ya, jadi dia ingin dianggap bahwa dia sebagai orang yang baik, orang yang soleh, orang yang alim misalnya. Dengan apa? Dengan membaguskan sholatnya di hadapan si ustadz itu atau si kiai itu. Maka dia telah melakukan yang namanya riya. Ya, atau misalnya orang bersedekah. Karena apa? Karena dia ingin dianggap sebagai seorang dermawan. Maka yang seperti ini pahala sedekahnya itu rusak. Ya, jadi kalau orang melakukan perbuatan syirik asghar, yang dirusak adalah amalan ketika dia melakukan yang kemasukan perbuatan syirik itu. Adapun amalan-amalan sebelumnya dia tidak gugur. Ya, tidak gugur, tidak terhapus. Ya. Ini perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Kemudian perbedaan yang keempat, orang yang melakukan syirik akbar dia boleh diperangi. Ya, saya ulangi, orang yang melakukan syirik akbar dia boleh diperangi, tentunya dengan syarat dan ketentuan, ya. Jadi SK berlaku di sini. Ya, jangan asal memerangi orang yang berbuat syirik akbar, ya. Ini ada aturannya. Dan insya Allah mungkin akan kita bahas di video-video lain gitu loh. Jadi bahasa diperangi ini bukan berarti langsung kita perangi orang yang menyekutukan Allah, ya, melakukan perbuatan syirik akbar langsung kita perangi, kita pukul atau kita berantem sama dia. Bukan seperti itu, ya. Ini ada syarat dan ketentuan yang harus kita kaji dulu. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, sedangkan orang yang melakukan syirik asghar dia sama sekali tidak boleh diperangi, ya. Dia didakwahi saja, tapi tidak boleh diperangi. Ya. Ini saya kasih garis bawah yang tadi, ya. Kata-kata diperangi di situ bukan berarti kita langsung memerangi dia secara langsung ketika melihat ada orang melakukan syirik akbar. Enggak seperti itu, ya. Ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya, dan kalau memang tidak memungkinkan, ya memang tidak boleh juga. Jadi ada aturannya, nggak sembarangan memerangi. Ya, khawatirnya disalahpahami, ada orang melakukan perbuatan syirik akbar boleh langsung kita hajar gitu, ya nggak seperti itu, ya aturannya. Baik. Kemudian perbedaan yang kelima, orang yang melakukan syirik akbar maka dia tidak diampuni. Ya, berdasarkan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendaki. Ini syirik akbar, ya, jadi tidak diampuni. Adapun syirik asghar, apabila dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik asghar, maka dia diampuni, memiliki kesempatan untuk diampuni menurut sebagian ulama. Ya, ini menurut sebagian ulama loh, bukan seluruh ulama. Ya, karena ada pendapat ulama lain, ya, yang berpendapat bahwa orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik asghar pun tidak akan diampuni. Itu, ya. Jadi perbedaan di sini ini menurut sebagian ulama saja, nggak semuanya. Ya. Nah, dalil yang dipakai sebenarnya sama. Orang yang melakukan syirik asghar tidak diampuni itu dalilnya sama. Firman Allah tadi surat An-Nisa, ya, 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sama dalilnya itu. Nah, sisi pendalilannya adalah pada lafaz an yushraka. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya masdar muawwal. Ya, jadi masdar yang diambil dari kata kerja. Nah, masdar muawwal itu sebetulnya memiliki sinonim atau persamaan, yaitu masdar sorehnya, ya, masdar sorihnya, yaitu isyrokan dalam keadaan nakiroh atau umum. Ya, jadi bisa juga dipahami innallaha la yaghfiru isyrokan bihi. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, isyrokan. Nah, karena nakiroh itu artinya umum. Umum itu artinya mencakup seluruhnya. Baik yang syirik akbar
maupun syirik asghar, baik yang jali maupun yang khafi. Itu ya. Jadi kata-kata umum itu berarti kan mencakup seluruhnya. Sedangkan kalau khusus berarti kan ada pengecualian. Baik teman-teman, jadi kita jeda terlebih dahulu. Jadi tadi saya salah bicara ya. Tadi saya mengatakan bahwa lawan dari nakiroh adalah khusus ya. Gara-gara arti dari nakiroh itu umum. Ya jadi memang kalau dalam ilmu usul fikih kalau umum lawannya khusus ya. Sedangkan kalau dalam ilmu bahasa umum yaitu nakiroh itu lawannya ma'rifah ya. Ma'rifah itu maknanya jelas atau diketahui atau spesifik ya. Jadi saya malah nyambung ke ilmu usul fikih itu tadi saya keliru ya, lawan dari umum kalau dalam ilmu bahasa itu ma'rifah bukan khusus. Baik. Nah, kalau dilihat dari dalil itu sebenarnya maknanya umum itu. Makanya ada pendapat ulama yang berpegang bahwa tidak diampuni orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik kecil. Ya, maka dari itu kita harus berhati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab, yang benar yang mana, tetapi yang saya yakini dan saya pegang adalah bisa diampuni ya bagi orang yang melakukan dosa syirik kecil. Kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat, dia masih berpotensi diampuni. Karena apa? Karena dia masih seorang muslim. Ya, karena dia masih seorang muslim, dan selama kita masih menjadi orang muslim itu pintu ampunan dari Allah masih terbuka. Ya, kita nggak bisa bilang bahwa sama sekali Allah tidak akan mengampuni kita, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya lebih memegang pendapat sebagian ulama yang mengatakan syirik asghar itu boleh jadi masih bisa memiliki kesempatan untuk diampuni. Tapi bukan berarti kita meremehkan syirik asghar. Nah, maka dari itu teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah, hendaklah kita takut dari perbuatan syirik ini, takut terjerumus kepada perbuatan syirik ini. Karena orang-orang soleh terdahulu, baik itu para nabi, para sahabat, mereka semua takut kepada perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik yang kecil. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, "Inna akhwafa ma akhafu ilaikum asyirkul asghar." Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Ya. Jadi Nabi bersabda kepada para sahabat, "Inna akhwafa ma akhafu ilaikum." Sesungguhnya ada sesuatu yang paling aku takuti, yang sangat aku takuti terjatuh kepada kalian, yaitu asyirkul asghar, yaitu perbuatan syirik kecil. Ya, coba Nabi mengatakan bahwa sesuatu yang sangat Nabi takuti tertimpa kepada umat Nabi, yaitu para sahabat dan kita semua secara umum, adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Coba bayangkan, syirik kecil saja Nabi sangat takut, apalagi syirik akbar. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Nabi SAW bersabda, ar-riya. Riya ya, yang tadi telah kita sebutkan, yaitu seorang melakukan amal soleh untuk tujuan mendapatkan pujian atau tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi, bukan ukhrawi. Kemudian di riwayat lain Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi. Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhri rajulin. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahu kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan ketimbang datangnya Al-Masih Ad-Dajjal? Coba, luar biasa banget. Nabi sangat takut dengan perkara ini, bahkan lebih takut dibandingkan kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal. Apa itu wahai Rasulullah? Ya, para sahabat bertanya, iya wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, asyirkul khafi, yaitu syirik yang samar-samar, yang tersembunyi. Yaqumur rajul fayusalli, seseorang laki-laki kemudian dia sholat, fayuzayyinu sholatahu, kemudian dia membaguskan sholatnya, lima yara min nadhri rajulin, karena
dia mengetahui ada orang yang memperhatikannya. Coba hati-hati ya, kalau kita melakukan amal soleh tapi niatnya bukan ikhlas untuk Allah, maka kita telah terjatuh kepada perbuatan syirik asghar dan juga syirik khafi. Jadi dalam hal ini riya ini masuk dalam kategori syirik asghar dan juga syirik khafi yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan kita memohon kepada Allah agar kita serta keluarga kita dan keturunan kita semuanya dilindungi dari terjatuh kepada perbuatan syirik. Saya kira cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.